Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul ijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah wabil khusus, yaitu Ketua dan Badan Takmir Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, di malam yang ke-9, seluruh qaimin dan qaimat yang mudah-mudahan yang masih tetap istiqamah untuk melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah tarawih di malam yang ke-9, kita doakan seluruh amaliyah ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak nama-nama yang diberikan terhadap bulan suci Ramadan. Yang paling masyhur yaitu Ramadan. Kenapa? Karena langsung disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa disebut Ramadan? Ramadan menurut bahasa artinya siddatul har, yaitu panas yang sangat. Mungkin Indonesia belum mengalami, tapi saat ini di Arab Saudi sudah mencapai angka yaitu 40 sekian derajat. Bisa dibayangkan. Jadi saudara-saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah umroh sudah merasakan inti daripada Ramadan, yaitu panas yang sangat. Pembakaran dosa-dosa yang beliau lakukan selama 1 tahun penuh. Kemudian Ramadan pun disebut sebagai Syahrul Muasah, yaitu bulan kasih sayang. Untuk merasakan bagaimana laparnya saudara kita, nggak perlu pakai survei, tidak perlu pakai penelitian ilmiah dan sebagainya, langsung yaitu merasakan bagaimana laparnya saudara kita, yaitu dengan cara melakukan ibadah puasa. Puasa itu sangat jitu sekali untuk merasakan bagaimana saudara kita yang lapar. Lima taju wa anta ala khadainil ard. Para nabi ditanya, kenapa engkau berlapar-lapar ya? Padahal kamu begitu banyak perbendaharaan dan harta yang kamu miliki. Kemudian mereka sepakat menjawab, akhafu an asba wa an saljai. Saya khawatir kalau saya dalam keadaan kekenyangan, saya lupa dengan tetangga saya yang miskin dalam keadaan kelaparan. Jadi lapar itu identik dengan melakukan ibadah puasa. Kemudian Rasulullah pun menyebutnya dengan syahrul sabri, yaitu bulan kesabaran. Mungkin sementara ini kita dapat ilmu tentang sabar di bangku-bangku kuliah, tapi ternyata di bulan suci Ramadan langsung praktek ilmu sabar itu. Sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi cobaan Allah, sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak melakukan ibadah puasa. Sabar pada saat itu menjadi yaitu kekuatan batin kita. Kemudian ada lagi Syahrul Quran. Karena ini pun disebut dalam Al-Quran, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun yang terkenal bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau di dalam kitabnya beliau mengatakan Syahrul Ijabah, yaitu bulan ijabah. Kalau bulan-bulan yang lainnya itu ada waktu-waktu tertentu. Bapak kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus itu adalah ketika kita bangun malam, kemudian kita sholat tahajud dan kita sholat hajat dan kita mengadakan tangan kita. Itu adalah waktu yang bagus di mana Allah mengabulkan doa kita. Kapan lagi? Yaitu bainal maghrib wal isya, antara maghrib sama isya. Jangan lupa, jangan megang handphone buka. Tapi kalau perlu yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Banyakin baca doa, banyakin baca Quran antara maghrib sama isya. Kemudian kapan lagi? Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Itu pun waktu yang bagus untuk doa. Kalau di luar Ramadan itu yang tadi saya sebutkan. Tapi di bulan suci Ramadan 24 jam. Kalau seandainya Bapak tidak tidur, Bapak hanya melaksanakan ibadah, habis ibadah Bapak doa, di situ waktu Allah kabulkan doa kita. Selama di bulan suci Ramadan, semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minimal ada 2 tempat yang kalau dianjurkan, itu alangkah baiknya jangan pegang apapun dia, tapi doa kepada Allah.
Yang pertama yaitu indah sahur. Pada waktu kita sahur, ketika sahur Nabi Muhammad beliau selalu berdoa, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Dari ba'da sahur sampai menjelang azan kurang lebih 100 kali. Baca itu dia. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur zikir yang paling utama, wirid yang paling bagus yaitu istighfar kepada Allah. Udah istighfar kepada Allah. Ya. Tapi mohon maaf, ini istighfar bisa kalah nih sama handphone, sama WA, sama TikTok. Ya. TikTok menang dah. WA Masya Allah, dikit-dikit WA kita. Mau sahur WA. Habis selesai sahur masih WA juga. Mau masuk kamar mandi WA juga. Keluar kamar mandi masih pegang dan cari WA. Lama-lama PA kita. Ya, itu yang terjadi kan? Akhirnya kenapa zikir lupa kita? Padahal pada saat itu adalah waktu yang bagus untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, kapan waktu yang bagus untuk berdoa kepada Allah adalah as-shaim inda yuftir. Pada saat kita berbuka puasa, jangan pegang handphone lagi. Munajat sama Allah, zikir kepada Allah sampai beduk pada saat itu. Itulah detik-detik golden time, yaitu waktu yang bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, Rasulullah anjurkan kepada kita untuk jangan lupa 3 doa selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan kami dari api neraka. Mohon izin, mohon maaf, orang mabuk pernah ditanya, lagi mabuk, lagi megang botol nih. Dia bilang, lu nggak tahu kalau pekerjaan lu adalah pekerjaan ahli neraka. Biarin aja Pak Ustadz, yang penting gini-gini juga saya juga pengen sorga. Begitu dia bilang, ya. Jadi para pelaku maksiat pun dia ternyata pengen sorga, tapi dia nggak sadar apa yang dia lakukan adalah amalan neraka. Semua orang-orang pasti menghindari, ingin dihindarkan dari api neraka. Inna fin nari as-sab'atu azma'in likulli minhum ismun. Sesungguhnya neraka itu ada 7. Ada 7 pintu neraka. Masing-masing neraka punya nama. Dan setiap nama itu punya membernya masing-masing, punya anggotanya masing-masing, punya penghuninya masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin. Lemes banget nih. Amin. Ya, mudah-mudahan. Makanya kita setiap sholat tarawih kita selalu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi jangan lupa perbanyak Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Yang kedua apa? Yang kedua kita dianjurkan untuk doa Allahumma ballighni ila Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan saya untuk bisa menemui dengan Lailatul Qadar. Ini hadiah utama, grand prize buat mereka-mereka yang melakukan ibadah puasa dari hari pertama, qiyamul lail dari hari pertama, kemudian dia hatamkan Al-Qur'an, 10 yang terakhir grand prize. Hadiah utama buat siapa? Buat mereka-mereka yang dia istiqomah melakukan ibadah. Habib Abdullah Al-Haddad beliau menyebutkan ada 3 amalan kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama apa? Dawamu sholatul tarawih. Mendawamkan sholat sunnah tarawih. Ya, mendawamkan sholat sunnah tarawih. Jangan lupa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan yang hari ini hadir di malam ke-9, mudah-mudahan sampai malam ke-29. Amin. Lemes banget nih. Amin. Sampai malam 29. Karena saya dengar-dengar malam pertama di Al-Muhajirin sampai tutup jalanan. Alhamdulillah. Tapi malam ke-9 sudah mulai nyusut. Mudah-mudahan yang nyusut dan yang bertahan hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan grand prize. Amin. Apa grand prize-nya? Lailatul khairum min alfi syahrin. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Jadi kalau Bapak ibadah pada malam hari itu, totalitas ibadah dari habis Isya sampai terus istirahat sebentar, tidur, bangun, sholat lagi, terus dia ibadah pada malam-malam ganjil di 10 terakhir, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan plus 83 tahun plus 4 bulan. Bisa dibayangkan, tidak ada saat ini orang-orang yang sampai berumur 83 tahun, kagak ada. Kalau yang 38 banyak, tapi kalau yang 83 udah jarang digerogol. Makanya tanamkan ibadah, niatkan untuk mengisinya dengan tarawih. Saya beritahukan berkaitan dengan tarawih.
Berkaitan dengan rokaatnya kagak ada masalah. Yang 11 rokaat kagak ada masalah berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu salatul lail 11 rakaat hatta tuwfiya. Nabi Muhammad itu melakukan salat malam itu 11 rakaat sampai beliau meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Ustaz, Nabi Muhammad berapa rakaat tarawihnya? 11 rakaat sampai beliau meninggal dunia. Yang kedua, karena pada saat itu umat Islam masih sedikit, ngelihat umat Islam udah begitu banyak, imannya sudah mulai begitu kuat. Sayyidina Umar naik dia di atas mimbar. Pada saat itu beliau berkata, as-salatu jami'ah, kepada orang-orang jamaah, ayo sholat berjamaah. Kaget Sayyidina Umar. Ternyata alhamdulillah antusias masyarakat dan umat Islam pada saat itu begitu besarnya. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar ditetapkanlah tarawih 23. Kagak ada masalah. Ashab Imam Malik 36 ratusan tahun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 23 rakaat. Tapi baru setelah pandemi 13 rakaat. 13 rakaat. 5 salam, 10 tarawih, 2-nya witir tambah 1 witir. Tapi mohon maaf, kalau di sana tiap malam 1 juz. 1 juz. Ya tadi saya udah bisik-bisik sama imam kalau bisa malam ini 1 juz. Amin. Insya Allah bubar semua. Kita kan udah ketebak alhaakumut takasur, minimal wadduha. Ya, tadi imam baca tengah-tengah ayat udah gemeter kita. Padahal imam cuma 1 dan 2 ayat tuh. Jadi ingat tuh, ya. Insya Allah mereka-mereka yang menghidupkan qiyamul lail, sholat sunnah tarawih, jangan lupa, ya, istiqomah untuk melakukan sholat sunnah tarawih. Silakan. Terkadang kita kan banyak nanya doang. Pak Ustaz, mohon maaf, yang benar yang 11 apa yang 23 Pak Ustaz? Pak Ustaz yang al-muhajirin, al-mukhlisin apa al-karomah? Dua-duanya benar. Ya, saya tanya, lu sholat tarawihnya di mana? Al-muhajirin kagak, al-mukhlisin kagak, al-karomah kagak juga. Terus lu nggak tarawih, kagak tarawih. Nah, begitu dia. Ya, dia al-muhajirin kagak ketemu, dia al-mukhlisin kagak ketemu, yang 23 al-karomah apalagi kagak ketemu. Terus di tarawihnya di mana? Ternyata di Season City dia. Ya. Sama kayak kemarin ibadah puasa. Yang 19, yang tanggal 18 hari Rabu kagak ada masalah. Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan. Tapi perbedaan itu membuat kita menjadi dewasa. Bahwa perbedaan itu membawa rahmat buat kita semuanya. Yang tanggal 19 hari Kamis pun gak ada udah gak ada masalah. Saya tanya, Pak Ustadz, yang benar yang mana Pak Ustadz? Kira-kira Pak Ustadz ngikutin yang mana? Yang tanggal 18 apa yang tanggal 19? Yang hari Rabu apa yang hari Kamis Pak Ustadz? Saya mah hari Kamis. Oh gitu ya. Situ hari apa? Rabu ya? Oh enggak Pak Ustadz, saya Kamis juga. Kagak juga Kamis juga ternyata. Jadi Rabu kagak, Kamis kagak. Kita lebih banyak pertanyaannya yang berkaitan dengan hal-hal khilafiyah, tapi ngelakuinnya kagak. Lakuin apa yang kita yakini. Kenapa? Karena yakin apapun yang kita lakukan ada unsur dan ada yaitu dalilnya masing-masing yang dikemukakan oleh para ulama. Yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbana innaka taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohonlah Kau terima amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar. Inilah puncak doa kita kepada Allah. Seluruh amaliyah ibadah kita selama 29 malam, tarawihnya, puasanya, hanya yang kita inginkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa, yaitu pada waktu kita selesai tarawih, ada 2 doa yang kita panjatkan. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang diterima amal ibadahnya, dan janganlah Kau jadikan kami menjadi orang-orang yang sengsara dan Kau tolak amal ibadahnya di sisi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amaliyah ibadah kita, tarawih kita, puasa kita, tadarus kita, sedekah kita, dan apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.